Boku no Hero Academia season terbarunya udah keluar dan gua sebagai fanboy akhirnya memberanikan diri menonton dan damn boy! Ya pokoknya inilah opini gua mengenai episode 1 dan 2. Terutama kita cuma ngomongin arc Star and Stripe versus Tomura Shigaraki. Bagaimana menurut gua? Jadi akhirnya anime yang gua nggak tunggu-tunggu sebenarnya, beneran deh, gua nggak tunggu-tungguin, keluar juga dan sudah mengeluarkan 2 episode. Gua nggak tahu ini tayangnya kapan, jadi probably pasti udah keluar yang ketiga or something. Dan menurut gua campur aduk. Akan gua coba jabarkan dengan baik ya. Buat kalian yang belum nonton video gue yang ini, yang dimana gua bener-bener mengkritisi bagaimana season terakhir dari My Hero Academia yang tayang itu bener-bener sangat-sangat terburuk dari yang pernah ada. Dari direction, dari pilihan episodenya, dan bahkan simple penggambarannya dan action scene-nya itu bener-bener yang paling kurang, paling buruk dari semua season yang pernah tayang. Makanya gue nonton amatin bener-bener kerasanya kayak apaan nih. Dan dari situ gue lebih semangat untuk baca manganya dan gak peduli lagi sama animenya karena bener-bener kalau pribadi sih dikecewakan ya. Dan lagi-lagi ini hanya asumsi gue, bisa jadi gue salah, bahwa budget, energi, waktu, resource dan apapun itu pada saat pembuatan season kemarin sebelum season yang sekarang itu banyak disalurkan ke Mob Psycho. Makanya Mob Psycho bisa bagus banget, bisa sewadidaw itu. Tapi My Hero Academia kayak, ya bagus lah, lumayan lah kita bagusin di lawan Lady Nagan aja yang penting, ya kan. Kecewa? Iya. Kapok? Enggak. Jadi akhirnya gue tetap ngefanboy, gue tetap baca manganya, dan akhirnya animenya tayang. Dan ini adalah arc yang sebenarnya sangat-sangat jadi hal yang membuat gue kayak gila nih, mantap nih Kohei, Star and Stripes. Jadi ada sedikit lore-nya nih ya buat kalian yang nggak tahu. Jadi kalau di Discord tuh gue suka ngobrol sama admin Asura gitu, bahwa admin Asura tuh suka sama My Hero Academia, tapi dia tuh kecewa karena world buildingnya tuh kurang oke, karena mereka bener-bener cuman ngomongin Jepang. Mana nih hero-hero lain yang di luar Jepang? Nah nggak lama dia ngomongin itu, tiba-tiba manganya nyampe ke arc Star and Stripe. Man. Dan di manga itu bagus banget ya. Itu si Star and Stripe-nya juga gila men. Dan akhirnya hal tersebut akan dianimasikan dan akhirnya gue menonton 1 dan 2. Gue nontonnya juga bareng-bareng sama teman-teman biar nggak teriak dan sedih sendirian atau marah sendirian. Jadi yaudah kita tonton episode 1 dan episode 2 sekalian juga buat bikin podcast di Waktu Indonesia Wibu. Dan ya menurut gue oke, boleh lah. I don't wanna say it bagus banget. Takutnya ntar jadi lebay karena emang nggak sebagus biasanya. Cuman bagus banget. Gue setuju sama pendapat beberapa orang bahwa My Hero Academia ini tuh animasinya, directionnya tuh suka nggak mau bandel dikit, nggak mau sedikit rebel gitu sama original source-nya gitu. Terutama di bagian langit gitu. Ya kita tahu lah beberapa hal kalau memang di manga pun pada saat pertarungan ini lagi siang gitu ya, di atas langit lagi cahaya terang banget. Tapi jangan lupa di season lalu di mana banyak banget adegan-adegan yang harusnya gelap jadi masih terang, dan dibikin gelap pun juga menurut gue nggak jadi sesuatu yang jelek gitu. Ngerti gak sih gini? Nggak ada signifikansi cerita gelap sama terangnya langit pada masa itu. Tapi menurut gue secara animasi akan sangat jauh lebih bagus, sangat jauh lebih intens, sangat jauh lebih apa ya, warnanya apalagi akan jauh lebih cemerlang, lebih mantep gitu kalau dibikin settingannya itu sore atau gelap. Apalagi secara emosional, dimana kita lihat Jepang lagi kacau balau, kayaknya lebih cocok kalau dibikin langitnya itu nggak pernah cerah gitu. Kayak udah trop anime lah kalau misalnya penjahatnya lagi menguasai dunia tuh langit jadi gelap gitu, nggak terang benderang seperti Nichijou Slice of Life gitu. Jepang hancur, hero pada mati, ayo sekolah. Enggak. Dan menurut gue itu kena banget sih di gue sebagai ini tuh pengen ngeliatin Jepang hancurnya tuh kurang. Tapi ya udahlah, itu semua terobati dan terbantaikan dengan Star and Stripe yang menurut gue animasi ini nggak ribet, nggak males, dan gue setuju banget juga sama admin Yami bahwa voice actor Star and Stripe itu wow, gila. Itu suara beratnya, suara bassnya kayak wah, Tomura Shigaraki. Nggak bisa gue tiruin karena itu suara cewek yang berat dan ngebas dan kayak emang bener-bener ketumbuk sama steroid gitu kan. Kayak Star and Stripe kan itu suntik-suntikannya di mana-mana gitu, steroid abis gitu badannya, dan gila keren banget sih. Gue penasaran sih sama cewek-cewek nanti yang pada kekon gitu, bener-bener berusaha gitu. Kalau orang-orang banyak yang berusaha jadi siapa tuh Maki gitu ya, atau berusaha menjadi Nobara gitu. Penasaran gue di Indonesia ada nggak cewek yang bakal try hard bikin badannya
badannya segede Star and Stripe dan datang ke cosplay. Boh. Tapi menurut gue ya, penjelasan mengenai quirk-nya Star and Stripe, bagaimana Shigaraki memahaminya, yang tiba-tiba dibikin chibi-chibi, itu buat gue ganggu sih. Walaupun di manga juga kayak gitu ya, tapi menurut gue itu ganggu banget. Swear man, itu kayak tolonglah. Gimana ya? Lagi-lagi gue bilang rebel dikit lah, jangan terlalu ngikutin original source-nya gitu loh. Dibikin kayak gimana kek, dibikin kayak pengadanan ulang kek, atau dijelasin aja kek, atau di flashback kek gitu. Buat gue cibi-cibiannya malah jadi lucu gitu. Jadi mereka jadi apa ya, jadi imut gitu. Padahal ini lagi serius dan lagi intens. Tapi nggak masalah lah, karena itu semua ditutup lagi dengan bagaimana lagu khusus dibuatkan. Lagu yang kayak latarnya tuh Amerika banget. Bener-bener berasa. Gue nggak tahu ini yang bikin Yuki Hayashi juga apa enggak. Ntar gue cek deh. Itu bener-bener kayak wow, keren banget. Latar Amerika terasa banget gitu kan. Freedom, democracy, and liberty itu nyatu gitu di situ. Ditambah dengan jurus-jurusnya yang menurut gue sangat Amerika. Dimana kalau kalian tahu Amerika itu sangat superior di air strike kan, apa-apa. Air strike, Sand Eagle, dan lain-lain. Dan itu disesuaikan banget sama karakteristik Star and Stripe dan regunya. Dan ditambah kalau kalian biasa nontonin film-film Hollywood tentang tentara Amerika, bagaimana ini adalah trop tentara Amerika. Protagonisnya tuh kayak gini banget, yaitu membangkang sama leadernya, gak peduli sama otoritas, suka jalan sendiri karena menurut dia tahu mana yang benar. Itu kalian sadar apakah secara story itu wow, sungguh Amerika. Dan tentu saja gue mau mengucapkan terima kasih juga buat para animator dan sutradara yang ada rebel ya. Sebenarnya dia ada rebel, tapi rebelnya buat gue kurang. Jadi gimana ya poin gue ya, mungkin bukan rebel, lebih kepada penambahan gitu. Nggak ngelawan source materialnya, tapi nambahin. Yaitu banyak adegan yang menurut gue ditambah, dan menurut gue buat yang nggak baca manga ini pasti akan sangat bagus banget, dan buat yang baca manga jadi makin lebih bagus. Seperti yang kita tahu bahwa Bell ini adalah lahirnya dari kekuatan Kohei Horikoshi yang diturunkan dari Oda ya. Jadi Eiichiro Oda kan, ya kalian tau lah jurus ngelesnya. Jurus ngeles plus jurus ngeliat ke belakang, ada apa yang belum ditambahin atau apa yang bisa dimasukin lagi ke depan. Itu dipakai langsung ya sama orang yang dulu mengaguminya, yaitu Kohei Horikoshi ya. Dimana karakter Star and Stripe ini gue yakin tadinya itu belum ready atau belum disiapkan atau belum tahu originnya seperti apa. Dan kebetulan My Hero Academia ada movie pertamanya yang canon, yang dimana menceritakan tentang prequelnya All Might. All Might tuh dulu kayak gimana, dan pada saat itu All Might tuh sempat nyelamatin orang gitulah, anak kecil di mobil gitu, yang dia jadi terinspirasi sama All Might dan akhirnya menjadi Star and Stripes, yaitu hero nomor 1 di Amerika. Jadi buat gue itu itu keren banget. Dan akhirnya di situ ditambahin tuh bagaimana sih interaksi mereka, bagaimana sih mereka dulu si kecil ini sampai sudah segede ini tuh gimana sih prosesnya sampai dia mengagumi All Might. Memang agak sangat disayangkan bahwa 2 episode ini selesai gitu buat si Bell, padahal banyak hal yang bisa dieksplor. Tapi gue rasa cukup sih untuk membuat gue happy punya karakter kedua favorit gue gitu, yaitu Star and Stripe selain All Might. Karena emang dia ya All Might Amerika dan All Might versi cewek, dengan kekuatan originnya dia, dengan gaya Amerikanya dia yang lebih Amerika daripada All Might, di mana dia juga berinteraksi sama All Might waktu di Amerika dan lain-lain. Jadi melengkapi ceritanya lah. Mungkin buat kalian yang nggak terlalu apa ya attach sama manganya atau sama ceritanya, kayak wah elah 2 episode doang gitu. Tapi buat gue yang attach banget, ini lengkapin banget. Karena ya spoiler alert di belakang, aduh gue kan nggak peduli sama spoiler ya. Ada lagi ntar di belakang. Jadi nggak kayak cuma numpang lewat doang. Numpang lewatnya nggak begitu aja. Tapi sangat gue kecewakan. Ini sangat gue kecewakan. Memang nggak berpengaruh, tapi kenapa lu balik ke sini? Memang terlihat ribet, terlihat susah. Tapi buat gue ini gini gue kasih tau ya. Di universe My Hero Academia, selain ada Kathleen Bates, si Star and Stripe dari Amerika ini, ada juga loh murid UA yang emang campuran Amerika Jepang. Namanya itu si siapa, si Pony gitu, yang punya tanduk gitu. Si Pony ini itu tuh di animenya itu tuh dia ngomong bahasa Inggris. Dia dari Amerika, dia pakai bahasa Inggris. Dia ke Jepang karena blasteran juga, ada Jepang ada Amerikanya. Di UA dia ngomong pakai bahasa Inggris. Bahkan ada dialognya gitu, kadang dia berubah Jepang, kadang dia berubah Inggris gitu. Bahkan sampai dibantu translatein gitu sama salah satu temennya pakai bahasa Inggris. So it's incredible. Dan itu adalah hal yang menurut gua poin plus gitu buat My Hero Academia, yang dimana di banyak anime lain hal ini tuh jadi kayak hal yang buat kita gaijin gitu, itu kayak aneh gitu. Contoh di Vinland Saga beda bahasa, tapi pas udah ganti kamera jadi bahasa Jepang lagi. Mushoku Tensei itu sebenarnya bagus, Mushoku Tensei caranya, yang dimana pada saat Rodeo sama Silento ngobrol itu mereka pakai bahasa Jepang, tapi si siapa bini pertama Rodeo itu ngomongnya pakai bahasa asli sana. Itu bagus caranya. Yang paling aneh kan Jojo gitu kan yang dimana dia benci Japanese, dia dari Amerika, dia bilang I hate you Japan itu kayak dan itu problem di tackle dengan sempurna menurut gue di My Hero Academia pada masa itu. Dan sekarang ada Bait, ada Star and Stripe dari Amerika, sama krunya yang dari Amerika, sama reporter dari Amerika ngomong pakai bahasa Jepang.
Padahal nggak harus selamanya pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin pas sampai udah capai Jepang karena si Star and Stripe udah kenal All Might, dia juga belajar bahasa Jepang, jadinya ya pas ngobrol sama Shigaraki Tomura pakai bahasa Jepang, kecuali pilot-pilotnya gitu. Itu kan lumayan gitu, nggak lama deh, nggak sampai sejam ngomongnya. Gue rasa mudah untuk di-tackle, nggak tahu ya, gue sotoy aja gitu. Kayaknya udah banyak kok seiyu dubber yang bisa berbahasa Inggris, tapi nggak tahu. Menurut gue ini sayang banget, ini opportunity yang menurut gue sangat disayangkan untuk nggak, ya lah jadi aneh lagi nih, jadi bahasa Inggris yang terdengar dan bisa dipahami orang Jepang, yaitu ya pakai bahasa Jepang. Tapi kan ini buat anak-anak no, tapi kan ini nanti yang nonton banyak orang rumah no segala macam. Bro, kan gue udah bilang di season sebelumnya mereka bisa pakai bahasa Inggris. Mereka pakai dialog bahasa Inggris dan bukan buat cuman bercandaan your goddamn gitu. Bukan, ada panjang dialog kalimat bahasa Inggris dan ada karakter yang emang belum fasih berbahasa Jepang, dia cuma bisa pakai bahasa Inggris. Dibantu sama temannya terjemahin. Di sini Jepang semua. Ya nggak tahu, buat gue sayang banget. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan ya, jadi buat gue episode 1-2 bagus, keren. Gue pengen bilang banget, tapi nggak enak. Karena kenapa? Gue inget banget tuh, ada anime yang gue bilang bagus banget, ini keren banget, gue suka banget. Terus tiba-tiba hancur belakang-belakangnya ya, Ninja Kamui. Jadi takut ngejinx atau takut jadi curse. Sebenarnya ini logika mistika sih, nggak nyambung gitu. Tapi ya, ini bagus banget. Ini sedikit banyak mengobati sakitnya hatiku di season sebelumnya dan tidak mengecewakan bagaimana Star and Stripe dianimasikan battle lawan Shigaraki Tomura. Oh iya, Shigaraki Tomuranya gue pikir bakal disensor loh, karena banyak banget loh adegan di manga yang dibikin Shigaraki Tomuranya itu jadi terlihat kurus aja gitu, bukan serem gitu. Tapi di sini dibikin bener-bener kayak robek, hancur, patah tulang, pecah dan lain-lain. Dikasih lihat itu buat gue. Oke. Oh, bahkan penganimasian Star and Stripe pas jadi Quark dan berantem sama Quark yang lain itu keren banget. Itu gue nangis di situ. Itu aduh, makasih sutradara, animator dan Studio Bones ya. Semoga budgetnya kembali seperti semula ya, kayak season 3 ya. Udah nggak ada Mob Psycho kan? Ya udah dong, bisa dong full time di sini dong, full energy dan full resource dong. Boleh dong. Ini Arc War loh, please. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Demikian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Enda Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Sarane Mikoe plus Ultra.